Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel di mana video saya banyak membahas perkembangan geopolitik dan berita dalam negeri yang saya rasa penting untuk kita bahas dan kita ketahui. Sekali lagi saya informasikan bahwa saya bukanlah seorang pakar ataupun ahli dalam hal-hal ini ya. Saya hanya ingin membahas dari sisi analisa saya sendiri dan saya ingin bagikan ke teman-teman sekalian untuk sama-sama kita berdiskusi, ya boleh lewat kolom komentar atau boleh langsung DM ke saya. Dan teman-teman, saya akan sangat berterima kasih sekali jika teman-teman sekalian berkenan untuk subscribe channel ini sekaligus menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa terus update video pembahasan terbaru yang saya upload. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita yang sangat mind blowing ya, karena dunia sedang bergerak ke arah perubahan besar menurut saya dari berita-berita ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak beritanya dan setelah itu akan saya bahas bagaimana menurut pandangan saya sendiri, dan semoga kalian juga bisa memberikan pandangan kalian di kolom komentar. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan kepada negara-negara untuk bersatu meninggalkan ketergantungan pada Amerika Serikat. Macron meminta negara-negara Eropa, Korea Selatan, Jepang, Brazil, Australia, dan Kanada berdiri bersama guna mencapai kemandirian tanpa AS. Seruan tersebut disampaikan Macron dalam pertemuan dengan mahasiswa di Universitas Yonsei, Seoul, Jumat 3 April 2026. Menurut Macron, negara-negara tidak boleh terlalu bergantung pada Amerika atau nanti akan menderita dalam hal apapun akibat inkonsistensi Washington. Sebelumnya, Bloomberg melaporkan indikasi bahwa para pemimpin Eropa berusaha menjauhkan diri dari AS. Hal itu termasuk sesuatu yang berkaitan dengan operasi militer AS terhadap Iran. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada 1 April 2026 mengancam akan keluar dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ancaman tersebut menyusul penolakan NATO untuk membantu operasi militer AS terhadap Iran. Dalam kesempatan terpisah pada 3 April. Jadi Presiden Macron ini mulai secara terbuka ya, menyerukan bahwa negara-negara Eropa dan Asia itu seharusnya bersatu dan mulai meninggalkan ketergantungan terhadap eksistensinya Amerika nih di bawah kepemimpinan Trump. Kenapa begitu? Karena Macron merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika di bawah Presiden Trump ini selalu berubah-ubah secara cepat gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya itu tidak bisa dipegang. Hari ini bilang A, mungkin 2 minggu atau bulan depan sudah berubah jadi B, ya sama seperti dengan ini ya, dengan kebijakan tradingnya Trump itu ya berubah-ubah terus ya. 2026, dia mengatakan pihaknya selalu menganggap NATO sebagai macan kertas, yakni organisasi yang tampak kuat tetapi sebenarnya lemah. Dibalas lagi sama Presiden Trump ini, dia mengancam mau keluar dari NATO. Ya bagus sih, saya rasa NATO cukup kuat kok tanpa Amerika. Mereka punya source, mereka punya sumber daya dan tidak harus tergantung ya ke Amerika. Mereka juga sudah bisa memproduksi peralatan militer sendiri dan lain-lain ya. Saya rasa NATO juga udah cukup kuat. Justru Amerika yang seharusnya beruntung ada NATO ya. Karena pada peperangan Amerika sebelumnya yang tahun 2003 itu, dia kan sepenuhnya dibantu sama NATO. Dia bahkan mengeklaim kepemimpinan Rusia pun menyadari hal tersebut. Trump sendiri telah lama menuding para anggota NATO lainnya tidak memberikan kontribusi finansial dan militer yang cukup. Menurut laporan Politico, kini ada pandangan di Eropa bahwa NATO lumpuh dan mulai terpecah.
Para pemimpin Eropa disebut secara Jadi karena sudah dicuekin sama NATO, Trump ini coba nih mengambil hatinya Putin nih ceritanya. tertutup membahas cara merespons ancaman Trump untuk keluar dari aliansi tersebut. Jadi Presiden Prancis Emmanuel Macron itu membuat pernyataan yang mengejutkan dunia ya. Dia mengajak negara-negara Asia dan Eropa itu untuk bersatu, mengurangi ketergantungan pada Amerika bukan tanpa alasan. Nah, menurut Macron, dunia saat ini tuh terlalu tidak stabil, apalagi Amerika dengan kepemimpinannya Trump ya, yang sering dianggap berubah-ubah dan seringkali malah menyakiti sekutunya dia sendiri ya, sekutu Amerika itu sendiri seperti NATO dan negara-negara Teluk ya. Ini bukan cuma sekedar kritik dari orang biasa ya, ini Presiden Prancis yang memang punya peranan penting juga ya di tatanan global ya. Jadi Eropa ini sudah mulai mencari jalannya sendiri, sudah mencari-cari konsep tanpa Amerika ya. Ya mungkin Eropa ingin lebih jauh mendekati negara-negara Asia untuk sama-sama bekerja sama tanpa mengandalkan ketergantungan ke Amerika. Ya bagus sih, apalagi Amerika, Trump juga langsung mengancam kan mau keluar dari NATO ya, bagus aja sih. Ya kan saya kira NATO tanpa Amerika itu sudah kuat kok. Mereka juga sudah punya sumber daya sendiri ya, punya kemampuan produksi alutsista sendiri juga. Mereka udah kuat lah. Jadi pernyataan Presiden Emmanuel Macron ini tuh bukan pernyataan tertutup ya, tapi benar-benar dinyatakan dalam suatu pertemuan di Seoul, Korea Selatan ya. Pertemuan bersama mahasiswa di sana. Nah, kalau menurut saya ya, nggak lama lagi memang persekutuan antara Amerika dan NATO atau Eropa itu lambat laun akan bubar ya. Amerika akan ditinggalkan sendiri karena dia terlalu membela kepentingan Israel dibandingkan kepentingan sekutu yang lainnya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya seolah-olah Amerika ini bukan yang berkuasa, justru Israel itu yang menentukan Amerika ini harus ke kiri atau harus ke kanan. Jadi bukan Amerika, jadi Israel ini benar-benar memanfaatkan kekuatannya Amerika untuk menancapkan kukunya ya di tatanan dunia ya. Benar-benar. Lihat aja di PBB faktanya hampir 35 kali, bahkan lebih ya, 35 kali mungkin Amerika mengeluarkan veto untuk membela Israel dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh PBB pada saat rapat Dewan Keamanan. Saya sih ngelihat targetnya Presiden Emmanuel Macron ini tuh pengen membentuk blok baru ya. Blok baru itu di dalamnya negara Eropa dan Asia tanpa Amerika. Gitu. Ya kita lihat aja ke depan seperti apa, karena memang pertaruhan di perang ini tuh pertaruhan mukanya Amerika nih, wajahnya Amerika nih di peperangan melawan Iran ini. Kalau mereka menghentikan perang sebelum menang ya otomatis mereka akan semakin disepelekan sama negara-negara NATO ya. Apalagi Israel, begitu Amerika sudah down ya sudah, Israel makin terisolasi ya dari dunia ya. Bisa jadi Israel akan semakin ditekan dan dituntut untuk menstabilkan wilayah Timur Tengah, tidak ada konflik lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu sih, mudah-mudahan.